Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Alfi Zamzami. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya tidak akan membahas tentang lanjutan dari video kemarin mengenai room decor, tapi saya ingin sedikit bercerita tentang diri saya yang dinyatakan terpapar COVID-19. Sebelum menyaksikan video ini, dukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Jadi awal ceritanya itu hari Kamis tanggal 17 September saya melakukan tes swab massal di tempat kerjaan. Setelah melakukan tes, saya disuruh menunggu hasilnya kurang lebih itu 2-3 hari. Besoknya hari Jumat tanggal 18 September ayah saya melakukan tes swab massal juga. Disuruh menunggu hasilnya itu 2-3 hari sama. Tanggal 20 September 2020-nya, hari Minggu tepatnya, sore hari saya sudah menerima kabar bahwasannya hasil tes saya itu negatif. Malam harinya, Minggu malam sekitar pukul 9, ayah saya nerima kabar bahwasannya dinyatakan hasil tes swabnya itu positif. Lalu kami selaku pihak keluarga melakukan pelaporan diri kepada pihak yang berwenang, mulai dari pihak RT agar dilanjutkan ke pihak gugus tugas lingkup RW. Malam harinya itu langsung sekitar pukul 12 malam rumah saya dilakukan penyemprotan oleh pihak gugus tugas lingkup RW. Setelah dilakukan penyemprotan, oh iya teman-teman, jadi gini, langkah yang sangat tepat itu adalah ketika salah satu anggota keluarga kalian dinyatakan positif COVID, adalah melapor diri kepada pihak RT dulu. Setelah itu pihak RT pasti akan menyampaikan kepada pihak gugus depan atau gugus tugas Satgas COVID di lingkup RW tersebut agar kita itu dapat penanganan yang baik dan benar, dan juga kita tidak sembarangan aja gitu. Jadi kalau seandainya kita diam-diam aja, ternyata udah terjadinya penyebaran di keluarga kita menyeluruh, dan kita nggak mendapatkan proses pengecekan juga, kita kan nggak tahu. Nanti kita ngiranya sehat-sehat aja, jalan-jalan kemana-mana, yang ada terjadilah penularan ke banyak orang ya. Hari itu juga keluarga kami dinyatakan sebagai ODP, orang dalam pemantauan, karena pernyataan ODP itu jadi ditunjukkan kepada suatu keluarga yang dimana salah satu anggotanya itu positif COVID. Usai dinyatakannya pihak keluarga kami itu ODP, kami ditetapkan untuk tidak bisa meninggalkan rumah atau tidak bisa keluar rumah untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti bekerja, ke warung aja tidak bisa. Terima kasih kepada keluarga, pihak tetangga, dan yang lainnya atas bentuk dukungannya, atas dukungannya untuk kami sekeluarga. Hari Selasanya tanggal 22 September, keluarga kami meliputi ibu saya, kakak saya pribadi, dan adik saya dijadwalkan untuk melakukan tes swab massal di puskesmas kecamatan. Kami dijadwalkan melakukan tes itu sekitar pukul 10 pagi. Setelah melakukan tes swab tersebut, kami diminta untuk menunggu hasilnya paling lambat itu 7 hari atau seminggu, karena di sana itu saking banyaknya ODP yang melakukan pengecekan, jadi agak
sedikit menunggu. Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 9 pagi, hasil tes swabnya itu ternyata udah turun ya teman-teman. Nggak selama yang dibayangkan, sekitar 3 hari. Dinyatakan bahwasannya ibu saya itu negatif, kakak saya itu negatif, adik saya dinyatakan positif. Adik saya yang masih di bawah umur, masih di bawah 17 tahun itu agak shock juga nerima kabarnya. Dia pada saat itu lagi belajar online. Saya pribadi juga agak shock juga mendengarnya gitu, karena nggak tega aja. Akhirnya adik saya langsung diarahkan untuk ke lantai 2 di rumah saya, atau di kamarnya dia sendiri, untuk melakukan pemisahan diri, untuk melakukan isolasi, untuk memisahkan diri dari keluarga yang dinyatakan negatif. Tapi teman-teman, dari hasil swab tersebut tidak ada nama saya. Ternyata nama saya itu terpisah dari anggota keluarga saya lainnya. Pukul 2 siangnya saya nerima kabar bahwasannya hasil tes swab saya itu turun. Di situ saya dinyatakan positif COVID-19. Saya berusaha tenang ketika menerima kabarnya, karena saya pribadi, termasuk ayah saya, adik saya itu tidak bergejala atau OTG, orang tanpa gejala, teman-teman. Karena gini, saya itu pernah ngerasain ketika melakukan rapid test yang dilakukan Lebaran kemarin, teman-teman. Saya nerima kabar bahwasannya saya dan sekitar 4 orang teman saya dinyatakan reaktif hasilnya. Tapi ada orang yang ngasih kabar ke saya itu saya dinyatakan positif. Saya di situ sangat histeris, teman-teman. Langsung ngerasa gimana ya, nggak nyangka aja gitu. Ternyata saya dilakukan rapid test ulang, dinyatakan saya non reaktif. Ternyata tuh hasil rapid test saya itu nggak positif, teman-teman, melainkan tidak terbaca. Karena ketika rapid test itu kan tangan kita dibersihin pakai alkohol atau kayak sanitizer gitu. Ternyata saya emang ngerasa tangan saya itu belum kering, saya lap. Di situ langsung dilakukannya penusukan untuk diambil darah ya teman-teman. Kayaknya pas lagi darahnya diambil itu saya ngelihat kayak agak bening gitu, kayak agak tercampur. Nah ternyata saya sama teman-teman saya ini ada yang cerita, gimana Vi, ketika saya nerima kabarnya itu seketika badan saya yang sehat walafiat itu ngerasa kayak agak lemes, udah gitu pernafasan agak sedikit terganggu, kayak nyesek gitu ya teman-teman. Semuanya teman-teman saya juga begitu. Setelah nerima kabar jadi kayak ngerasa nyesek aja. Makanya dari situ saya belajar untuk tetap tenang ketika menghadapi sesuatu yang seperti ini. Karena ketika kita shock menerima kabar, atau ketika kita panik, atau ketika kita menangis, ketika menerima kabar seperti itu, yang ada diri kita itu akan ngerasa kalau diri kita itu sakit, teman-teman, kayak auto lemes lah gitu. Kita itu ngerasa kayak nyesek, kayak ngerasa benar kita sakit itu. Makanya ketika saya nerima kabar itu, saya berusaha tetap tenang, tetap enjoy. Akhirnya saya nemenin adik saya di lantai atas. Karena kita berdua itu dinyatakan positif ya. Saya di atas itu, di kamar saya, untuk melakukan isolasi mandiri. Adik saya juga di kamarnya, tapi satu lantai sama saya. Di bawah itu khusus untuk keluarga saya yang dinyatakan negatif, yaitu ibu saya dan kakak saya.
saya itu selalu memberikan support kepada adik saya agar dia tetap tenang, karena saya tahu kita itu ngerasanya sehat, emang nggak ngerasa apa-apa, tapi takutnya ketika kita ngerasa panik, ketika kita ngerasa takut, yang ada diri kita itu ngerasa sesak nafas atau hal-hal yang menunjukkan bahwasannya itu kita kurang sehat ya. Buat kalian yang ngerasa diri kalian itu sehat-sehat aja, atau ketika kalian melakukan tes swab atau tes-tes lainnya, ketika diri kalian itu dinyatakan positif atau reaktif, saran saya agar tetap enjoy, tetap tenang, agar tidak panik. Karena ketika kalian panik itu benar-benar teman-teman, benar-benar di situ diri kita itu akan ngerasa lemes, ngerasa diri kita pernapasan itu kurang lancar. Ya, saya namanya emang nggak ngerasa apa-apa, saya berusaha tetap tenang. Kami bertiga akhirnya dinyatakan sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Karena saya pribadi juga ngerasanya emang sehat-sehat aja. Saya selalu menanyakan kondisi ke ayah saya. Ayah saya itu melakukan isolasi di luar ya, atau tempat yang diarahkan oleh pihak kantor. Saya selalu nanya kabarnya, saya selalu nanya kabar adik saya juga di sini untuk memastikan bahwasannya mereka itu dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak muncul gejala apapun. Kegiatan saya selama isolasi mandiri di rumah, saya selalu melakukan hal-hal yang positif ya teman-teman. Kegiatan seperti berjemur, olahraga, makan makanan yang sehat, minum minuman vitamin. Karena saya sempat mendengar info bahwasannya itu virus ini akan mati dengan sendirinya ketika kita memiliki daya tahan tubuh yang cukup, ketika diri kita dicukupi oleh nutrisi, maka insya Allah kita bakal sehat, tidak akan muncul gejala apa-apa, dan kita akan dinyatakan sehat atau negatif ketika menjalankan tes selanjutnya. Kegiatan saya selama isolasi itu, saya selalu berusaha supaya diri saya itu enjoy, diri saya itu ngerasa nyaman aja. Karena terus terang, sesekali itu saya suka ngerasa mungkin itu sugesti aja ya, pernafasan kayak agak pilek gitu. Saat itu juga saya terus berpikir positif bahwasannya saya itu sehat, saya itu kuat, saya itu mampu mengalahkan virus ini. Karena diri saya emang bener-bener nggak ngerasa apa-apa gitu. Napas saya awalnya itu lancar. Ya alhamdulillah akhirnya semuanya itu bisa saya jalanin sampai ke hari ini, kurang lebih hari ke-10 saya untuk isolasi mandiri. Saya tidak merasakan keluhan-keluhan apa yang serius. Begitu juga adik saya, begitu juga ayah saya. Oh iya teman-teman, untuk kabar yang saat ini beredar, bahwasannya kita itu bisa melakukan proses isolasi mandiri di rumah, asalkan rumah kita itu memenuhi kriteria dari penilaian pihak gugus tugas, pihak-pihak kesehatan di lingkungan kita, dan kita pun bersedia untuk diisolasi di rumah, asalkan kita itu tidak merasakan gejala-gejala yang serius, atau kita tidak sama sekali merasakan gejala-gejala COVID-19. Jadwal saya itu pagi hari sekitar pukul 7 saya melakukan proses senam atau peragangan otot, proses olahraga lah, walaupun nggak bisa olahraga di luar rumah, tapi saya selalu harus melakukan gerakan-gerakan yang menghasilkan keringat untuk saya. Sekitar pukul 9 pagi atau sekitar pukul 10
kita dianjurkan untuk berjemur kurang lebih selama 15-20 menit. Saya pribadi ketika saya melakukan hal-hal tersebut selama isolasi, saya ngerasa diri saya itu alhamdulillah semakin sehat, semakin kuat, tidak sama sekali muncul gejala-gejala apapun. Saya selalu konsumsi vitamin, selalu konsumsi makanan-makanan yang bergizi, selalu istirahat yang cukup. Karena saya pribadi itu terus terang aja, saya pribadi yakin bahwasannya diri kita itu mampu untuk menghadapi semua ini, diri kita itu kuat untuk melawan virus ini. Dan ingat, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Banyak hal dan makna yang dapat kita ambil dari wabah pandemi corona ini. Salah satunya adalah kita harus tetap menjaga kesehatan kita, bukan saja ketika ada pandemi ini, tapi di hari-hari lainnya kita tetap harus menjaga kualitas hidup kita dengan kualitas hidup yang sehat. Saya pribadi berpendapat kita harusnya menyikapi wabah ini dengan secara bijak ya. Nggak perlu dengan cara menyalahkan orang lain atau menyalahkan banyak orang. Contohnya kayak gini, wah jangan-jangan gini, seandainya kalian dinyatakan terpapar COVID, kalian jangan langsung berpikir negatif terhadap orang lain. Wah jangan-jangan saya ketularan dari si ini deh. Padahal kita sebagai makhluk sosial, di mana kita berinteraksi dengan manusia lainnya, entah di tempat kerja, atau di jalanan, atau di tempat ibadah, ya kita nggak tahu dari mana dan kapan, kepada siapa virus ini akan menghampirinya. Jadi tetap jaga hidup dengan kualitas hidup yang sehat. Buat kalian yang mau tahu rasanya jadi OTG itu kayak gimana, ya nggak ada yang dirasa. OTG itu kan orang tanpa gejala. Ya kalau menurut saya sih rasanya itu kayak ibaratkan kalian gak mencuri tapi lu dibilang maling gitu. Itu yang dirasa. Terlepas dari adanya atau gak adanya virus ini, kalian tetap harus hidup sehat. Emangnya kalian cuma pengen sehat di masa pandemi ini? Kita itu harusnya berpikir kayak gini loh. Gak selamanya kita tertular dan gak selamanya kita menularkan, tetapi kita harus berpikir bijaknya seperti ini. Bisa jadi saya yang menularkan ke orang itu, atau mungkin orang itu yang menularkan ke saya. Tapi kita berpikirnya ngambilnya jalan simpulnya itu adalah dengan kebijakan, tanpa harus menyalahkan orang-orang lain. Karena hal ini termasuk musibah juga kan, lagi pula siapa yang pingin ngerasain istilahnya ini adalah sebuah wabah, penyakit yang tentunya tidak semua orang pingin ngerasain namanya penyakit itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman, tetap melaksanakan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.